Halo teman-teman traders, gimana kalian udah pada liquid belum? Hei, gini, sekarang hari ini kita belajar dari supply and demand atau support and resistance ya. Sebetulnya SND sama SNR itu ya satu kesatuan, cuman beda penyebutan aja. Kita mencoba mencari dimana supply and demandnya dari suatu koin. Gua memberi contoh pakai Bitcoin. Kita pertama-tama kita coba cari yang namanya supply and demand di time frame besar dulu, agar kita bisa menentukan nih alurnya mau kemana dia. Karena time frame besar itu volumenya cukup bagus dan cukup valid untuk dia reject atau rebound. Ya, kita sudah menentukan yang namanya supply and demand-nya. Kalau masih di area sini, ini bisa kita sebut sebagai supply. Karena dia ada mantul di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita sebut supply. Tapi ketika dia sudah di break, di sini, ini sekarang area ini sudah menjadi demand atau bisa disebut dengan RBS. Kita sudah dapat di daily-nya. Sekarang kita pindah ke time frame 4 jam. Oh iya, supply-nya belum. Supply daily-nya ada di sini. Ya. Karena ada pantulan di sini, reject. Awalnya di sini sebagai demand, ketika sudah di break dia sudah jadi supply. Oke, intinya ketika supply atau demand itu sudah di break, dia akan menjadi supply yang lain atau demand yang lain. Oke, tujuannya kemana di daily? Kemungkinan dia akan ke sini, ke area 73 dan 71. Oke, kita udah nemu areanya, arah di time frame 1 jamnya ya. Yuk kita lanjut ke time frame 4 jam. Kenapa kita harus pindah-pindah time frame sih bang? Ya karena di setiap time frame itu ada supply and demand-nya. Jadi kita harus mencari setiap time frame itu supply and demand-nya. Di sini kita nemu demand time frame 4 jam. 1 2 3 4 5 6. Ya, kita udah dapat ya demand 4 jamnya di area sini. Yang penting tuh nyari demand dan supply itu pantulan dia aja. Pantulan ketika dia reject atau rebound itu udah termasuk kriteria supply and demand yang kuat. Di sini kita sudah dapat lagi supply-nya ya. 1 2 3 4 5. Di 4 jamnya kita udah dapat. Posisi price sekarang ada di demand 4 jam. Ketika dia sudah break di demand 4 jam, ketika dia break dan closing, syarat break suatu demand atau supply, dia closing di bawah supply and demand tersebut. Jangan kita buru-buru buat entry long atau short tapi areanya masih di area situ. 4 jamnya kita sudah dapat. Tujuan kita mungkin ke 73 ya, tapi kita lihat dulu di sini 4 jamnya udah ada rebound lagi dia. Price key di 4 jam ketika sudah di break sekitaran closing di 80 atau 79. Jadi ketika dia closing 4 jamnya di situ, chance-nya semakin besar ke demand daily. Oke, jadi setiap time frame dilihat ya teman-teman ya. Kita sekarang mencari time frame kecil ya, 1 jamnya buat posisi nentuin posisi kita.
buat entry. Kita lari ke 1 jam. Nah, di 1 jam itu areanya juga sama seperti time frame 4 jam, demandnya belum ada perubahan karena masih di area sini. Kita cari supply 1 jamnya. Ini supply 1 jam. Ada rejekan di situ terus. Kita supply 1 jam sudah dapat. Kita tentuin, kita coba cari short ya di time frame 1 jam. Karena di dailynya chance-nya masih ada kemungkinan ke 73. Kita udah bisa menentuin nih. Ketika price di demand 4 jam ke trigger dan bisa closing di bawah itu, tujuannya ke demand daily. Oke, kita sudah dapat 4 jam. Oh ya, gini, supply and demand itu ya kita bisa boleh pakai, tapi lebih baik kita combine nih dengan yang namanya candlestick, pattern, atau pakai Fibonacci buat memastikan aja dimana agar kita nggak ragu untuk nyari entry. Nah, kalau udah dapat supply and demand 4 jam, 1D, 1 jam sudah dapat, kita bisa nentuin nih. Kebetulan di time frame 1 jam ini sudah ada bearish engulfing, yang artinya dalam candle tersebut itu akan ada pelanjutan penurunan. Kalian bisa cek deh di Google bearish engulfing itu apa. Nah, ketika kita sudah dapat di time frame 1 jam 15 menit. Nah, 15 menit tuh pas kan dia kena reject dari supply-nya. Dia penurunan. Nah, ini sebetulnya kita udah bisa masuk ke area short. Karena posisinya udah running, kita nggak bisa ngambil short sekarang karena buru-buru itu nggak bagus. Jadi kita masih nunggu aja, menunggu momen yang pas buat kita entry, entah long entah short. Yang penting kita udah dapat di time frame 1D, 4H, 1H, dan 15 menit. Setidaknya kita tahu arahnya dia kemana dulu. Dan jangan lupa SND itu buat memastikan valid apa enggaknya kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci, tapi itu nanti kita pembelajaran, nanti kita nyari di supply and demand dulu saat ini. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan nyari supply and demand, pastikan area dia mantulnya lebih dari 3 pantulan, lebih dari 3 rejekan, itu udah termasuk supply and demand yang cukup kuat kalau menurut gua. Jadi intinya jangan buru-buru ketika market sudah masuk ke area supply tapi kita baru analisa. Ditunggu aja, nunggu price actionnya lagi gitu teman-teman. Oke, cukup ya, nanti kita lanjut besok materi selanjutnya. Tapi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bolehlah tanya di komen-komen aja, tapi jangan lupa subscribe dulu ya sama like. Kalau kalian pengen nanya-nanya nih perihal untuk diskusi kita, nih gua ada link di bawah ini nih, lu klik aja terus lu join, itu gratis. Lu nanya bebas apapun yang lu mau tanya, nanti gue bisa jawab. Semoga gue bisa jawab. Oke guys, jangan lupa ya guys, subscribe dulu, ya kan? Oke, thank you guys.